majlis di mana orang mengingat Allah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Lamun siga pada liwat oleh taman-taman surga, maka minumlah sampai hilang haus. Artinya apa? Kita mengambil faedah, kita mengambil barokah, kita mengambil ilmu di tempat kita sampai kita puas. Nah, jadi kalau seandainya logam yang menuntut ilmu mulai dari semenjak kita keluar dari perut ibu sampai kita masuk liang lahat, ilmu itu tidak akan pernah habis. Ya, jadi mulai kita dari buayan ibu sampai kita masuk liang lahat itu tidak akan pernah habis ilmu. Oleh sebab itu dalam sebuah riwayat disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah kalian ilmu itu dari buayan ibu sampai masuk liang lahat. Katanya ulama itu maksudnya adalah itu menunjukkan luasnya ilmu. Jadi semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak kita mengkaji ilmu, semakin keren terlalu ngaji, semakin keren lalu menuntut ilmu, maka semakin kurang ilmu kita. Kenapa? Karena ilmu tidak akan habis-habisnya. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalil, firman Allah dalam surah Al-Quran, ya. Dalam surah Al-Isra. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja. Kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu Allah taala itu ya masanya dalam Allah taala tidak akan habis-habisnya. Ya. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Seandainya semua ranting-ranting pohon ini dijadikan sebagai pena, kemudian lautan dijadikan sebagai tintanya, kemudian ditambah 7 kali lagi seperti itu, tidak akan pernah habis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wapis ranting-ranting itu, wapis lulun-lulun kayu itu kebiak dari pulpen, dari pena. Kemudian air segarut bis kebiak dari tinta, dari mesin natum, ya, terobok malik itu kali no malik dan bis ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu luas luar biasa. Oleh sebab itu kita diberikan ilmu hanya sedikit, tapi tugas kita ketika kita mendapatkan ilmu ini adalah mengamalkan ilmu yang Allah berikan yang sedikit tersebut. Jadi pelukun yang hadir di dalam majelis ilmu makin itu adalah dalam rangka untuk mendalami ilmu, dalam rangka untuk kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan ilmu. Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang berilmu, beriman di antara kalian. Jadi lamun tuah beriman, luas angkat derajat. Lamun tuah jadi dengan Islam, jadi dengan iman, berarti kita sudah diangkat derajat kita oleh Allah. Lebih-lebih kalau kita diberikan ilmu, derajat, beberapa derajat. Jadi kalau kita mau diangkat derajat kita oleh Allah, dunia dan akhirat, kita rajin-rajin nuntut ilmu. Rajin-rajin mengaji. Rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Maka dengan rajin hadir di majelis ilmu itu dengan sendirinya Allah mengangkat derajat kita ketika kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis ta'lim tersebut. Jadi mengamalkan ilmu yang kita dapatkan itu disebut dengan al-hikmah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha' وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. Allah memberikan al-hikmah bagi yang diinginkan. Siapa yang diberikan? Apa maksud al-hikmah? Al-hikmah itu bahasa ulama tafsir adalah ya
dengan terbit ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu terbit ilmu si Allah, kemudian tahu amalan ilmu terbit si Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah SWT. Kebaikan yang banyak itu apa? Yaitu diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Maka oleh sebab itu jamaah sami, dia pun perlu perhatian, yang pun perlu napiaran ini perhatian, napirun ilmu, saja oleh majlis ta'lim nikah. Ya, untuk apa kita perhatikan? Untuk apa kita perhatikan? Kalau bisa kita catat ilmu tersebut. Ya, kalau kita catat, kalau kita perhatikan, kemudian kita mengerti apa maksudnya yang dijelaskan di dalam majelis tersebut, kemudian untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita, maka dengan sendirinya itulah penyebab dari Allah mengangkat derajat kita. Nah, di situ jamaah. Berarti kalau diangkat derajat kita di dunia, seperti apa diangkat derajat di dunia? Diangkat derajat di dunia itu artinya diberikan ketenangan di dalam hidupnya, diberikan kebaikan-kebaikan dunia. Ya, mungkin hartanya menjadi barokah, ya, rezekinya menjadi halal, ya, gerakan-gerakan tubuhnya, gerakan-gerakan pandangan matanya, gerakan-gerakan lidahnya, gerakan-gerakan hatinya, selalu itu dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu artinya barokah di dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dengan demikian Allah akan memberikan barokah juga di akhirat, kebaikan di akhirat. Yaitu apa? Allah membalasnya dengan surga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini terbagi tiga bagian. Umat Nabi Muhammad SAW ini adalah salah satu umat yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya, Nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW lunah dari Allah, ada sejari umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa mau jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita beruntung dijadikan Allah, dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat pilihan, umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi tiga. Dijelaskan dalam surah Fatir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran bagi hamba-hamba yang kami telah pilih. Jadi siapa yang dipilih itu adalah Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilihan. Bersyukur kita jadi umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Jadi lain di antara dari mereka yaitu nabi, sahabat, ya, setelah mereka datang satu generasi, lamma yalhaqu bihim, benuah badait ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang telah diberikan minnah oleh Allah, diberikan nikmat besar oleh Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jadi kita itu umat datang setelah Nabi, setelah sahabat, ya, setelah tabi'in, setelah tabi'in. Bahkan kita termasuk umat sudah sangat akhir. Ya, saat ini ya kita termasuk yang tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi beriman kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, hum ahbabi. Mereka adalah orang-orang yang saya cintai. Orang-orang adalah kekasih-kekasih saya. Ya. Jadi kekasih-kekasih Nabi Muhammad SAW itu adalah pelukuk yang datang belakangan, tidak pernah bertemu Nabi, ketua pedai Nabi, ketua tajah langsung si Nabi SAW, lalu kita beriman dan bisa mengetahui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada pelukuk yang kita syukuri. Jadi umat pilihan ini, umat Nabi Muhammad SAW terpilih ini terbagi menjadi tiga. Mana dia yang tiga? Faminhum zalimun li nafsih. Golongan pertama ini zalimun li nafsih namanya.
Siapa zalimun li nafsihi itu? Basir Sayyid Arabi Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Beliau mengatakan, wa huwa al-mufarrid fi fi'li ba'd al-wajibat al-murtakibu li ba'd al-manhiyat wa huwa alladhi khalaqa 'amalan salihan wa akhara sayyi'an. Itu golongan pertama, golongan kelas ekonomi, golongan awam, golongan dengan luwe. Saya golongan dengan luwe. Dengan semufarrid kadang berlebihan di dalam menjalankan sebagian kewajiban. Ya, artinya apa? Ya mungkin sholatnya pas-pasan, ya mungkin belum begitu paham dengan bagaimana sholat yang sempurna, golongan awam. Mungkin Al-Fatihahnya belum begitu fasih. Karena bagaimana memfasihkan orang banyak bacaannya. Paling tidak kita terus belajar. Bagaimana ruku yang benar? Bagaimana ruku yang sempurna? Mana yang disebut dengan ruku adnal kamal? Mana yang disebut dengan ruku ya yang sempurna? Bagaimana yang disebut dengan ruku sujud adnal kamal? Mana yang disebut dengan al-akmal dan lain sebagainya. Mungkin kita belum paham. Golongan awam belum paham. Iya kan? Paham ibu-ibu? Nah, banyak yang tidak kita paham kan? Jawab sila. Al-Fatihah. Ada yang membaca apa itu? Ada membaca Alhamdulillah allazi siratal lazi. Ada siratal lazi. Ya kan? Masih banyak. Tapi tetap salat. Tetap salat. Tak pernah meninggalkan salat. Ya. Ini banyak orang lali-lali dari kewajiban. Kurang sempurna. Biasa-biasa. Ini golongan zalimun nafsi. Kadang juga salatnya di mana di samping salatnya juga kurang begitu sempurna. Salatnya kurang begitu bagus, ya, terkadang juga jatuh ke perbuatan maksiat, ya, perbuatan apa? Maksiat, perbuatan riba lah, perbuatan itu dan inilah maksiat. Kedik-kedik balas sempatak batur, kedik-kedik bersiak, kedik-kedik kanak batur, ya, ya enggak? Ada si mai pengarawas boleh berubah ibu-ibu ya. Kalau mai pengarawas boleh berubah ya anu ya mana-mana. Ini anu singkat dia kan nanti ya. Pelit itu balung dia. Ya. Dia bawa narabun tokek dia berdiri. Nah, kan gedak dengan kan? Iya seteparan gibah no ditangguh ya haram. Lalu tetap pacun sembahyang, bagaimana ngebang? Jelap baik duduk lalu sembahyang. Ya. Mari oleh-oleh di masjid tahu padahal ni. Di masjid tahu berada batur ke? Ini aja anu baru di rawah tu lagi makan rawah pun. Ya. Jaje tobong aco mun anu. Tobong aco pun kediri. Baca tobong aco di sini ni. Di kemeletan doang rawah lagu. Dia tahu penonton roh pun, dagu pis ini sih ngajen ya. Marah orang. Baru selain dua tetong batur, kita anak batur, maka bertetong ya, kelambu kadun, ya. Kan sini jangan dengar, itu namanya ghibah. Itu nggak boleh. Nah, zalimun li nafsihi itu namanya ibu-ibu. Jadi banyak orang golongan zalimun li nafsi ini, ya, zalimun li nafsi ini. Itu yang dibahas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu yang masuk surga. Wa zalim li nafsihi yadkhulul jannah bi syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, betul tetap kakak sejak misal ibu-ibu. Ya terkadang mungkin karena kelemahan kita, ya, kadang jatuh dalam perbuatan maksiat, tapi jangan lupa terus bertaubat.
Jangan lupa terus selalu istighfar, terus selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus menjalankan kewajiban kita. Sekalipun ada kekeliruan, kekurangan, itu nanti akan disyafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya, ibarat dengan naik pesawat, ibu-ibu, okay? Naik pesawat, datang bandara, terperiksa di bandara, isi napiaran, terperiksa isi tukang penjaga pintu itu, diperiksa tiketnya, diperiksa KTP-nya, diperiksa mana tiketnya, keluarkan, ya lolos. Mana KTP-nya? Oh, KTP saya belum jadi, Pak. Saya masih di Dukcapil, belum saya ambil langkah. Ya. Gambaran. Oh, kalau begitu Anda harus balik lagi. Urus dulu KTP Anda. Selesaikan dulu KTP Anda, baru Anda boleh naik pesawat. Masih ada gangguan. Nggak bisa masuk. Nggak bisa naik pesawat. Nggak bisa ke Jakarta hari ini. Tapi kalau saya tidak ke Jakarta hari ini, Pak, bahaya. Rugi saya, Pak. Kerugian saya, bisnis saya di Jakarta sekarang 10 miliar. Batal, Pak. Kalau nggak berangkat sekarang. Bagaimana sekarang saya bisa naik pesawat, Pak? Ya, bisa ke Jakarta harus hari ini. Oh, nggak bisa. Harus identitas Anda lengkap. Nggak boleh. Balik lagi. Kamu tulah kuliah akhirat, ibu. Kau bilang menalik. Neraka atau karantina. Dia tahu nanti KTP jari. Ya? Dia tahu nanti neraka atau nanti KTP jari nanti ngonek. Tapi dulu malaikat Zabaniyah. Ya? Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik jadi presiden. Di dalam neraka malaikat Malik ke arah presiden. Di dalam neraka ni ke. Malaikat Zabaniyah arah tentara ni ke. Menteri Malik. Malik entah dulu arah Malik lain-lain. Anak buah dari abri polisi itu tukang jaga ini loh, dalam neraka barang kiri. Zabaniyah nu kanya siola selalu menteri. Ya presiden sekian Malik menteri siola. Alaiha 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة عليها 19. Di neraka itu ada 19 malaikat. Ya, 19 malaikat. Abu Lahab, Abu Jahal, dengar angkat. Oh, ini kekerikaan sih, malaikat sih lah. Keras di balik tertimbul, sampai memperkos tuh. Ya, nah seperti itu jamaah. Orang-orang kafir, ya seperti itu dia. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala, tiba-tiba niki. Yang tadi disuruh balik lagi, ya urus dulu KTP Anda. Nggak bisa Anda naik pesawat langsung hari ini. Orang mau berangkat semua ini. Anda nggak ada identitas Anda, belum lengkap ini Anda. Anda mungkin dulu waktu di dunia, ya banyak maksiat Anda. Anda dulu di dunia sering girang kanak batur sih dene. Girang sempat tak batur sih dene. Girang gak maksiat sih dene. Rembentan sih dene. Tulak dulu. Servis dulu di neraka. Ya, nah kebetulan si genting, ya, si genting ini tempo mikir, demakan HP ini, ya, cek nomor, wah ini ada nomornya Pak Presiden Jokowi ini, ya, wah ini saya minta tolong sama ini aja, Pak Presiden, telepon, Assalamualaikum Pak Presiden, Waalaikumsalam, ada apa? Ada bisa saya bantu kata Pak Presiden, ya. Saya bantu. Siapa Anda? Saya ini sahabat Anda. Saya ini teman Anda dulu waktu SD. Katanya. Oh siapa? Bapak siapa? Oh bapak ini. Oh iya ingat saya. Ternyata Anda teman saya dulu. Anda yang sering dulu membantu saya. Yang senang makan-makan sama saya dulu waktu masih kode-kode lah. Oh ingat ke Pak Harun deh. Oh iya Pak. Oh kalau gitu kasih itu yang penjaga pintu di pesawat itu. Penjaga pintu bandara kasih dia telepon saya kata Pak Presiden. Oh ini Pak ada yang mau bicara. Siapa? Pak Presiden. Gerawat.
Waalaikumsalam Pak, betul ini Pak Presiden? Iya betul. Itu sahabat saya, teman kecil saya, ya dia dekat sekali sama saya. Tolong kasih dia berangkat hari ini ke Jakarta. Saya yang tanggung, itu orang baik, Pak Presiden. Punya Pak, ya. Saya ketawa. Oke, saya jadi presiden terima oleh Juru Kiamat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jadi presiden oleh Juru Kiamat. Jadi namun dengar Nabi Muhammad SAW dengar presiden. Ya, Juru Kiamat. Ma min nabiyyin illa wa tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhra. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar sebuah nabi kecuali berada di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamnya bersuruh doa baca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan syariat-syariat beliau, berusaha menjauhi larangan-larangan ya, yang diharamkan. Nah, di situ kita perbanyak juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut, malaikat penjaga nabiaran itu, penjaga mahsyar. Itu tidak usah dimasukkan ke neraka itu umat saya. Itu dia dulu di dunia sering ada di majelis ta'lim, dulu dia sering baca salawat, sering baca Al-Quran. Itu sahabat saya itu, sekalipun ada salahnya ya saya syafaati, saya kasih dia mohonkan kepada Allah supaya dimaafkan, ya lolos. Maka bahasa sekalipun walimun li nafsihi itu masuk surga tanpa mampir di neraka bisyafaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jamaah. Ini golongan pertama. Ya, itu baru golongan pertama doang. Wah, jam 5 gitu. Jam berapa kah biasanya gitu? Jam 5. Garis kedih nah. Garis kedih dah. Yang hari dah Salma ni jadi bro. Salma. Wa minhum muqtasid. Golongan kedua muqtasid. Ya, saya lebih persingkat lagi. Muqtasid. Golongan muqtasid ini golongan pertengahan. Itu. Ya. Ini dijelaskan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau. Wa huwa al-muaddi lil wajibati tariku lil muharramati. Wa qad yatruku ba'd al-mustahabbati wa yaf'alu ba'd al-makruhati. Siapa itu muqtasid, golongan pertengahan ini? Wa huwa al-muaddi lil wajibat, orang yang betul-betul ya telaten di dalam menjalankan kewajibannya. Ya mungkin dia kelompok-kelompok orang-orang alim ya yang tahu batasan-batasan syariat. Muqtasid. Ya. Tapi yang meninggalkan diharamkan, dan terkadang mustahabbat yang disunahkan sebagian ditinggalkan. Ya mungkin biasa-biasa saja. Mungkin ya amalan-amalan sunnahnya masih kurang. Ya, kewajibannya telaten, meninggalkan keharaman. Kemudian sebagian mustahabbat yang disunahkan terkadang ditinggalkan. Mungkin sholat sunnahnya kurang. Ya, tapi kewajibannya dijalankan. Kemudian wa yaf'alu ba'd al-makruhat. Sebagian amalan-amalan makruh juga kadang jatuh ke dalam kemakruhan. Ini golongan pertengahan. Ya. Jadi golongan pertengahan ini jamaah sekalian rahmatullah bahasa ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillahi wa yuhasabuna hisaban yasira. Masuk surga dengan rahmat Allah dan dihisab, tapi hisabnya mudah. Ini golongan pertengahan. Dicek dia. Mari baru. Mari dengan naik pesawat baru. Datang bandara, naik pesawat, dicek tiketnya, dicek paspornya kalau mau keluar negeri, dicek pasti KTP-nya, semuanya lengkap. Mana KTP-nya? Keluarkan. Oh ya, lengkap. Tiketnya lengkap. Paspornya lengkap. Semuanya lengkap. Oh ya, silakan. Lewat.
Tidak be. Nah ini lekas. Sobek lekas. Lewat. Mudah. Orang di akhirat itu Ibu, yang dirahmati Allah SWT, orang di akhirat itu identitasnya udah jelas sebetulnya. Mana yang ashabul yamin, golongan kanan. Mana yang muqarrabu. Mana amal itu sudah jelas, sudah ada tandanya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang putih bersinar, bercahaya, berseri-seri. Wujuhun yawmaidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah berseri melihat kepada Tuhan mereka di surga. Senang, bahagia. Kenapa? Karena sudah ada identitas dia, sudah jelas. KTP ada, paspor lengkap, semuanya lengkap. Apa mau diperiksa? Yang banyak diperiksa ini, yang banyak kekhawatiran ini orang-orang yang terkadang banyak maksiatnya, menjalankan kewajibannya, tapi kadang maksiat juga. Kan banyak kekhawatiran. Banyak kekhawatiran besok dari kiamat. Masih remang-remang, ruang cahaya. Masih kelip-kelip. Ya? Kelip-kelip cahaya nih. Kamu dengar soal jelas. Golongan ini sudah jelas, sudah lengkap identitas. Ya, tinggal berangkat, bawa koper. Diperiksa, oh ya, lihat. Yang perlu oleh-oleh, jelas. Ya. Nah ini namanya muqtasid. Lewat ke surga. Dan lewat ke surga itu bukan lewat pintu begini dia minta periksa apa jak lewat apa surga di dalam dah. Ya. Datang sini kumpul pada mikir misal. Cek tu ni. Betul cek oleh mahsyar dengan mizan arah. Ya. Mizan. Wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Fala tuzlamu nafsun shay'a. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Kalau kiamat lama jak toloan mawazin al-qist, artinya timbangan keadilan. Sekalipun sebesar zarrah amalmu di dunia, Allah akan datangkan ke dalam timbangan baikmu. Pernah Anda bersedekah dengan segelas air, itu pun datang di dalam timbangan kebaikan Anda. Anda akan mendapatkan kebaikannya. Anda akan mendapatkan balasan dan upahnya. Semuanya tidak ada yang sia-sia. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Walau an talqa akhabaka biwajhin taliq, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia anggap remeh pegawai yang soleh sekalipun sekedar. Para misal badai kaki batur jari kemos doang terbalas sudah jelek kiamat. Jadi ibu nenek nyebang doa. Badai kaki batur nyebang, ya. Bu terbaca salam kambing mola-mola maut pahala. Assalamualaikum. Bersalam. Ya pun tersini nenek bersapaan. Namun nenek bersapaan ni kita ruang lingon doang kepung kita. Lah ulat bulu no dia. Ya. Si merik ni tengah. Tuh tahu. Ni langan rapat pada tuh langan nyelingkut tuh. Sakti. Ya. Kau bersapaan apa sesulit. Ya. No ini mo. Nenek kira ada bersapaan ni. Minta arah berkah tengaji. Jadi ibu yang dirahmati Allah SWT, itu pun Anda akan dibalas oleh Allah SWT. Anda senyum, kemos, beragi ke batur jari, mau pahala, sedekah, dari Nabi SAW. Ya buat diri, nenek bersapaan, lah betul bersapaan, mau pahala sedekah senyum, pelit jari, ibu. Nah ini yang terakhir ibu yang dirahmati Allah, ya, lewat mana dia? Lewatnya di siratal mustaqim. Nanti nampu dia menjak lewat nampu
tamu surga langsung ni surga ni. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Sudah surah Maryam. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang di antara kalian pun kecuali pasti lewat di siratal mustaqim tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiya, karena itu sudah dipastikan oleh Allah, diputuskan oleh Allah, enggak bisa dirubah-rubah. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami tolong orang-orang bertakwa, kemudian kami biarkan orang-orang zalim jatuh ke dalam neraka jahanam bertekuk-lutut. Ta'udzubillah. Ini golongan kedua lolos lewat siratal mustaqim. Ada yang seperti sekilas, seperti kilat, ada kedepan mata, sepengkejap, nyampe surga. Ya, arah malik sama jarang namplai, arah sengesok, arah sepelai, macam. Ya, ini riwayat disebutkan. Mudah-mudahan ada macam sepengkejap mata, ini mana pula punya. Ya, ini selesai pemeriksaan, lewat pemeriksaan, langsung ke surga. Dia tak meletak bukan Nabi. Langsung nyampe. Terakhir ibu, ini kelas tip, ini kelas Nabi, kelas Rasul. Namanya sabiqum bil khairat. Para awliya illah. Bagaimana mereka itu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ya. Bagaimana masuk surga tanpa hisab? Tidak diperiksa, sudah ada tukang periksa anunya. Kalau presiden mau lewat, mau naik pesawat, nggak perlu di ruang tunggu itu, ruang tunggu orang banyak itu enggak. Ada ruangan khusus pakai AC, ya, pakai AC, pakai apa itu, pakai kursi yang bagus, diberikan makanan yang enak-enak. Iya ibarat memang sini ibu, ya. Sampai minuman, makanan, buah-buah lengkap sebelum berangkat pesawatnya. Kalau golongan biasa, pertengahan ataupun apalagi wali nasib, ya, itu di ruang tunggu menunggu pesawat jalan. Namun jauh saja, isi minum tidak keluar benara. Lagu ngantis, mendingan, ya. Dari Pak, kalau yang kelas tip ini, kelasnya ber-AC di dalam ruangan bagus, sengeh, semprot minyak sengeh, ya, terus ada makanan, hidangan, minuman, ya, kemudian tidak perlu dicek kelengkapan, dan perlu diperiksa KTP, perlu diperiksa tiket, tinggal langsung melalui jalur khusus dia masuk pesawat. Menuah naik pesawat, waktu naik pesawat aman. Itu namanya masuk surga bi ghairi hisab. No, itu. Okay? Tapi 3 golongan tadi, ya, masuk surga semuanya dengan dalil. Mana dalilnya? Ayat berikutnya. Dzalika huwal fadlul kabir. Dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kelebihan besar diberikan Allah. Jannatu adni